Kursus dan penyelesaian akuntansi PPN dan PPNBM. PT Duta Sari PKP merupakan distributor alat kantor. Transaksi yang dilakukan selama bulan April 2014 adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 2 April, membeli persediaan barang dagangan PKP secara kredit dari PT Sentra sebagai PKP seharga Rp 80 juta dan mendapatkan rabat 6%. Yang pertama, penyelesaian. Potongan pembelian sama dengan 6% dikali 80 juta. Hasilnya 4.800.000. DPP PPN sama dengan 80 juta dikurang potongan pembelian sebesar 4.800.000. Hasilnya sama dengan 75.200.000. PPN pajak masukan sama dengan 10% dikali DPP PPN sebesar 75.200.000 sama dengan 7.520.000. Pencatatan atau jurnal yang harus dilakukan yaitu debit persediaan dan pajak masukan sebesar 80 juta dan 7.520.000. Pada kredit potongan pembelian dan utang dagang masing-masing sebesar 4.800.000 dan 82.220.000. Transaksi tanggal 5 April 2014 menjual persediaan barang dagangan yang merupakan bayaran pajak atau kredit kepada CP Astra seharga 100 juta. Harga pokok persediaan sebesar 60 juta. Berikut penyelesaiannya. Untuk menghitung PPN pajak keuangan, maka gunakan dari 10 juta, lalu kita kalikan dengan 100 juta. Kita dapat PPN pajak keuangan sebesar 10 juta. Lalu untuk DPP PPN, kita ambil harga jual persediaan sebesar 100 juta dan kita tambahkan dengan PPN pajak keuangan sebesar 10 juta. Dan kita dapat DPP PPN-nya 110 juta. Kemudian kita catat untuk transaksi tanggal 5 April sebagai berikut. Utang dagang didebit sebesar 110 juta, pada pajak keluaran 10 juta, dan penjualan sebesar 100 juta. Lalu harga pokok persediaan debit sebesar 60 juta pada persediaan. Selanjutnya, kita akan beralih ke transaksi pada tanggal 8 April, yaitu tanggal 8 April membayar utang dagang kepada PT Semeng Merah atas pembelian tanggal 2 April yang mendapatkan potongan cash diskon sebesar 2%. Sehingga didapatkanlah penyelesaian untuk transaksi pada tanggal 8 April, yaitu potongan pembelian senilai Rp75.200.000 dikalikan dengan 2%, yang hasilnya adalah senilai Rp1.504.000. Kemudian didapatkanlah jurnal untuk transaksi pada tanggal 8 April, yaitu pada bagian debit dicatatkan utang dagang senilai Rp82.720.000 dan pada sisi kredit akan dicatatkan potongan pembelian senilai Rp1.504.000 dan kas atau bank senilai Rp81.216.000. 9 April membayar honor konsultan pajak sebesar 80 juta kepada firma Boytex atau pengusaha pengen pajak atau PKP. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 80 juta sama dengan 1.600.000. Maka pencatatan atau jurnalnya yaitu beban konsultan di debit sebesar 80 juta, utang PPh pasal 23 sebesar 1.600.000 di kredit, dan kas atau bank sebesar 78.400.000 di kredit. Pada tanggal 9 April, menerima retur atas penjualan tanggal 5 April dari CV Astrea. Harga pokok persediaan yang diretur adalah 30 juta rupiah, sehingga akan dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tersebut.
yaitu retur penjualan sebesar 40 juta rupiah dan pajak keluaran sebesar 4 juta rupiah pada sisi debit dan piutang dagang sebesar 44 juta rupiah. Peristiwa ini akan menambah persediaan, yaitu persediaan sebesar 30 juta rupiah pada sisi debit dan harga pokok penjualan sebesar 30 juta rupiah pada sisi kredit. Transaksi tanggal 10 April diketahui menerima pembayaran dari CV Astra atas penjualan usian tanggal 5 April. Penyelesaian tanggal 5 April dihitung piutang sebesar 110 juta. Tanggal 9 April terjadi retur penjualan sebesar 40 juta. Maka piutang CV Astra sebesar 110 juta dikurangi atas terjadinya retur penjualan sebesar 40 juta, maka hasilnya 70 juta. Nah, untuk pencatatan yang harus dilakukan yaitu kas atau bank di debit sebesar 70 juta, piutang dagang di kredit sebesar 70 juta. Tanggal 10 April, membayar sewa gedung 3 tahun kepada PT Anggada Realty atau PKP sebesar 350 juta belum termasuk PPN. Penyelesaian, PPN pajak masukan sama dengan 10% dikali 350 juta sama dengan 35 juta. PPh 4 ayat 2 sama dengan tarif sewa dikali harga bruto sama dengan 10% dikali 350 juta sama dengan 35 juta. Pencatatannya, beban dibayar di muka sewa gedung sama dengan 350 juta di debit, pajak masukan 35 juta di debit, utang PPh 4 ayat 2 35 juta di kredit, kas dan bank 350 juta di kredit. Pada tanggal 11 April, menyewa satu unit genset dari CV Ejiren atau PKP untuk 1 bulan dengan harga sewa sebesar 5 juta dan dibayar secara tunai. Langkah pertama, kita akan mencari hasil dari PPN pajak masukannya ya teman-teman. Yuk kita lihat video berikutnya ya. Oke, untuk mencari pajak masukannya ialah 10% dikali dengan 5 juta sama dengan 500.000 rupiah. Dan untuk mencari PPh 23 adalah 2% kali 5 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Nah, dan untuk pencatatan jurnalnya ialah beban sewa genset sebesar 5 juta rupiah di debit, pajak masukan sebesar 500.000 rupiah di debit, dan di kreditnya ialah utang PPh 23 sebesar 100.000 rupiah dan kas atau bank sebesar 5.400.000 rupiah. Kemudian untuk tanggal 17 April, menjual persediaan barang dagangan BKP pada pusdiklat pajak seharga 80 juta sekaligus tagihan faktur pajak. Harga pokok persediaan adalah 60 juta. Pencatatan atau jurnal yang harus dilakukan ada 3. Yang pertama, utang dagang para penjualan masing-masing sebesar 80 juta. Yang kedua, persediaan pada harga pokok penjualan masing-masing sebesar 60 juta. Yang ketiga, pajak keluaran. Pemungut pada pajak keluaran masing-masing sebesar 8 juta. Pada tanggal 20 April, menerima pembayaran dari bendahara pusdiklat pajak atas transaksi penjualan pada tanggal 17 April. Diketahui DPP-nya adalah 80 juta rupiah, sehingga PPh 22-nya adalah 1,5% dikali dengan 80 juta sama dengan 1.200.000 rupiah. Sehingga jurnalnya adalah kas atau bank debit sebesar 78.800.000 rupiah, pajak dibayar di muka PPh 22 di debit sebesar 1.200.000 rupiah, dan piutang dagang di kredit sebesar 80 juta rupiah. Pada tanggal 25 April, membayar royalti sebesar $4.000 kepada Danray Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Australia, atas pemakaian merek dagang di mana kurs tengah Bank Indonesia $1 sama dengan 11.200 dan kurs Menteri Keuangan di mana $1 sama dengan 11.000 rupiah.
Untuk pencatatan jurnalnya ialah di debit kita dapat beban royalti senilai Rp44.800.000, PPN masukannya Rp4.400.000, di mana PPN masukannya sama dengan beban royalti dikali dengan kurs Menteri Keuangan dikali dengan 10%, yaitu $4.000 dikali dengan Rp11.000 dikali dengan 10% sama dengan Rp44 juta dikali dengan 10% menghasilkan Rp4.400.000, dan di kreditnya ialah utang PPN senilai Rp4.400.000, utang PPh 26 senilai Rp8.800.000, dan lintasnya sebesar Rp36 juta. Lalu tanggal 28 April, membayar gaji pegawai bulan April yang terdiri dari pegawai tetap dengan gaji sebesar 75 juta dan dengan transport 20 juta, iuran pensiun 7 juta, PPh 21 dipotong 5.200.000 dan TFMP 86 juta. Dan untuk pegawai tidak tetap, gaji sebesar 12.500.000, PPh 21 dipotong sebesar 475.000 dan TFMP sebesar 11.325 juta. Iuran pensiun merupakan program iuran yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar 7 juta, 2.500.000 ditanggung oleh perusahaan dan 4.500.000 ditanggung oleh karyawan. Berikut pencatatan untuk transaksi tanggal 28 April. Beban gaji kita debit sebesar Rp87.500.000. Angka ini didapat dari total gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Angka-angka tersebut bisa dilihat pada tabel. Beban tunjangan kita debit sebesar 20 juta. Angka ini merupakan tunjangan transportasi dari pegawai tetap. Dan beban iuran pensiun kita debit sebesar Rp2.500.000 yang merupakan tanggungan perusahaan. Lalu utang PPh 21 kita kredit sebesar Rp5.675.000. Angka ini didapat dari total PPh 21 pegawai tetap dan tidak tetap. Utang iuran pensiun kita kredit sebesar 7 juta. Angka ini didapat dari iuran pensiun pegawai tetap dalam tabel. Lalu kas atau bank sebesar Rp97.325.000. Angka ini didapat dari total TFMP pegawai tetap dan tidak tetap. Tanggal 30 April, daftar uang iuran pensiun ke perusahaan. Pencatatannya, uang iuran pensiun didebit 7 juta, kas dan bank kredit 7 juta. Transaksi tanggal 10 Mei. PT Dutasari menyetor utang PPh 21, utang PPh 23, utang PPh 26, angsuran PPh 25 sebesar Rp1.050.000, utang PPh 4 ayat 2, dan utang PPN ke kas negara. Berikut pencatatan untuk transaksi tanggal 10 Mei. Utang PPh 21 kita debit sebesar Rp5.675.000. Angka ini didapat dari utang PPh 21 pada transaksi tanggal 28 April. Karena utang tersebut disetor, maka utang PPh 21 didebit, yang berarti utang PPh 21 PT Dutasari pada negara telah lunas. Lalu utang PPh 23 kita debit sebesar Rp1.700.000. Angka ini didapat dari total utang PPh 23 tanggal 9 April dan 11 April sebesar Rp1.600.000 dan Rp100.000. Utang PPh 26 kita debit sebesar Rp8.800.000. Angka ini didapat dari utang PPh 26 pada transaksi tanggal 25 April. Lalu untuk utang PPh 4 ayat 2 kita debit sebesar Rp35 juta. Angka ini didapat dari utang PPh 4 ayat 2 pada transaksi tanggal 10 April. PPh dibayar minta, PPh 25 sebesar Rp1.050.000. Angka ini sudah diberitahukan pada soal. Lalu kas atau bank kita kredit sebesar Rp52.225.000. Pajak keluaran, lalu pajak keluaran kita debit sebesar 14 juta atau perhitungan dari pajak keluaran tanggal 5 April, 9 April dan dari jasa konsultan dan rekor penjualan. Dan transaksi tanggal 17 April. Piutang PPN lebih
kecil dari pajak masukan, sehingga